Langit Madinah tampak mendung, seolah alam pun murung menyaksikan rencana keji yang tengah dirancang dalam diam. Di sudut perkampungan Bani Nadir, beberapa pemuka Yahudi berkumpul dalam bisikan penuh muslihat. Hari ini, kita akan menyingkirkan Muhammad untuk selamanya. Suara Huyai bin Akhtab penuh kebencian. Mereka menyiapkan batu besar di atas atap salah satu rumah, menanti saat yang tepat untuk menjatuhkannya ke kepala Rasulullah. Rasulullah datang dengan para sahabatnya untuk suatu urusan, tanpa kecurigaan sedikit pun. Namun sebelum rencana busuk itu terlaksana, langit tiba-tiba seakan bergetar, dan suara halus namun tegas terdengar di hati Rasulullah. Wahai Muhammad, pergilah dari tempat ini. Mereka merencanakan kebinasaan untukmu. Itulah suara Jibril, membawa wahyu dari Allah. Tanpa menunggu lebih lama, Rasulullah segera bangkit dan meninggalkan tempat itu dengan langkah cepat. Para sahabat yang mengiringinya tampak bingung. Ya Rasulullah, ada apa? Mengapa kita pergi tiba-tiba? Tanya Umar bin Khattab yang melihat wajah Rasulullah berubah tegang. Rasulullah menatap mereka dalam-dalam. Mereka hendak membunuhku, tetapi Allah telah menyelamatkanku dari tipu daya mereka. Kita tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Hari berikutnya, Rasulullah mengutus Muhammad bin Maslamah kepada Bani Nadir untuk menyampaikan keputusan. Kalian telah melanggar perjanjian dengan Rasulullah. Karena itu kalian harus meninggalkan Madinah dalam waktu 10 hari. Jika tetap bertahan, pedang kaum muslimin akan menyambut kalian. Orang-orang Bani Nadir saling berpandangan. Sebagian mulai gelisah. Mereka tahu bahwa pengkhianatan mereka sudah terlalu jauh. Awalnya, mereka menerima keputusan itu dengan berat hati. Mereka mulai berkemas dan bersiap pergi. Tetapi, bisikan dari seorang munafik menghancurkan niat mereka. Jangan pergi, tetaplah bertahan di benteng kalian. Aku, Abdullah bin Ubay, tidak akan membiarkan kalian sendiri. Aku punya 2.000 pasukan yang siap berperang. Bersama kalian, Bani Quraizah dan Bani Ghatafan juga akan membantu. Ucapan Abdullah bin Ubay membangkitkan keberanian yang semu. Mereka berpikir dengan bantuan yang dijanjikan itu, mereka masih bisa bertahan. Mereka pun menghentikan persiapan dan menutup pintu-pintu benteng mereka dengan keyakinan bahwa kemenangan masih mungkin mereka raih. Namun, mereka lupa. Mereka menghadapi bukan sekadar pasukan manusia, tetapi kaum yang Allah sendiri berikan pertolongan. Rasulullah tidak tinggal diam melihat pengkhianatan ini. Dengan panji perang yang diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, beliau membawa pasukan muslimin untuk mengepung perkampungan Bani Nadir. Benteng-benteng Yahudi menjulang tinggi, kokoh, dan sulit ditembus. Dari atas, panah-panah melesat, batu-batu berjatuhan menimpa pasukan kaum muslimin. Berlindunglah di balik perisai kalian, seru Ali bin Abi Thalib kepada pasukan. Para sahabat bertahan dengan penuh kesabaran, meski hujan anak panah terus menyambut mereka. Hari demi hari berlalu, benteng itu masih tegak. Namun Rasulullah dengan kebijaksanaan ilahinya mengetahui kelemahan mereka. Tebang pohon-pohon kurma mereka, perintah Rasulullah. Para sahabat pun segera menebang pepohonan kurma yang menjadi sumber makanan dan pelindungan mereka. Seketika ketakutan mulai menyelinap ke dalam hati orang-orang Bani Nadir. Mereka melihat persediaan makanan mereka berkurang drastis, dan tempat persembunyian mereka menjadi terbuka. Allah mengabadikan peristiwa ini dalam Al-Quran. Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 5. Hari ke hari berlalu, tetapi pasukan yang dijanjikan Abdullah bin Ubay tak kunjung datang. Mereka menunggu, berharap bantuan akan segera tiba. Namun harapan itu sirna seperti debu ditiup angin. Mana pasukan Abdullah bin Ubay? Mana bantuan dari Bani Quraizah? Seru beberapa orang Bani Nadir dengan panik. Huyai bin Akhtab yang sebelumnya penuh percaya diri, kini mulai gemetar. Mereka telah meninggalkan kita, katanya dengan suara gemetar. Kita tidak punya pilihan lagi. Rasa putus asa mulai melanda mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah tertipu oleh janji-janji kosong. Rasa percaya diri mereka berganti dengan ketakutan yang semakin besar. Akhirnya setelah 15 hari
Dalam pengepungan yang melelahkan, mereka menyerah. Mereka mengirim utusan kepada Rasulullah, meminta syarat untuk menyerahkan diri. "Kami akan pergi dari Madinah," kata salah satu pemuka mereka, wajahnya pucat dan penuh ketakutan. "Tapi izinkan kami membawa keluarga kami dan harta benda kami. Kami tidak akan membawa senjata apapun." Rasulullah menyetujui permintaan itu. Mereka diizinkan pergi, tetapi kehinaan yang mereka tanggung jauh lebih berat daripada yang mereka duga. Mereka meninggalkan Madinah dengan kepala tertunduk, membawa barang-barang mereka di atas unta. Sebagian dari mereka bahkan merobohkan rumah mereka sendiri agar tidak bisa dihuni oleh kaum muslimin. Kaum muslimin menyaksikan kepergian mereka dengan penuh keinsafan. Ini adalah harga dari pengkhianatan, dan Allah telah menghinakan mereka dengan seadil-adilnya. Peristiwa ini tercatat dalam sejarah Islam sebagai pelajaran besar. Allah berfirman, "Sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu." Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 11. Namun semua janji itu hanya tipuan belaka. Bani Nadir pergi dengan rasa hina, menuju ke daerah Khaybar dan Syam. Mereka membawa kenangan pahit tentang bagaimana kepercayaan mereka pada kaum munafik berujung pada kehancuran mereka sendiri. Sementara itu kaum muslimin kembali ke Madinah dengan hati penuh syukur. Mereka menyadari bahwa kemenangan ini bukanlah sekadar hasil usaha mereka, tetapi adalah pertolongan dari Allah. Rasulullah menatap para sahabatnya dengan wajah penuh ketenangan. Ini adalah janji Allah. Barang siapa berkhianat, maka Allah akan membalasnya dengan kehinaan. Dan barang siapa beriman dan bertakwa, maka Allah akan memuliakannya. Di kejauhan, langit yang semula mendung kini mulai terang kembali. Sallallahu alaihi